Wah, akhirnya Ngenbrol berfungsi juga untuk konten YouTube gua. Betul Ngenbrol. Ngenakin ngobrol. Wayu. Halo. Ini episode pertama gua bakal langsung upload di channel YouTube-nya Imam Setiawan, Cah. Oke, kenapa baru sekarang sih, Mam? Sebenarnya dari 2018 nih bumper sama konten ini pengen gue buat 2018. Oke. Cuman gara-gara gue lagi males-malesan banget akhirnya udah. Sekarang lagi nggak ada duit ya, Mam ya? Lagi nggak ada duit bener. Lu juga? Iya. Nah, pandemi ya kan. Kacau banget di spesial episode pertama Ngenbrol barengan Dina Nizam. Terkait gemuruh di kolom komentar. Yoi, jadi Dina Nizam ini penyiar radio iya, program director iya, semuanya ya lu dia. Nggak open BO tapi. Oh, tapi suatu saat bakal kayak begitu. Agak lah gila. Ya nggak, karena kita lagi ngaca gitu loh. Iya, Penonton kok ribut. Lu rusuh banget sih, lu gua ajak lu nggak mau lu. Nggak mau lu kan. Tapi lu repot nggak sih, Din? Program director iya, ngurusin siaran iya, jadi penyiar iya. Nggak ada sih menurut gua, nggak, karena jadi penyiar itu emang pengennya gua gitu. Jadi kalau jadi program director itu sebuah apa ya, kebanggaan lah gitu ya. kan. Tadinya penyiar sekarang jadi program director ya. Terus gua ngerasa emang gua pantas jadi program director, kayaknya gua siaran masih gitu aja gitu ya kan. Cuma gue senang, alhamdulillah ya kak. Apalagi kerja di tempat yang lu suka banget, jadi penyiar, lu jadi program director nih. Tapi ngomong-ngomong, lu udah berapa lama jadi penyiar? Penyiar kalau di radio gue sekarang ini udah mau 5 tahun, tapi dari tahun 2015 sih gue sebenarnya udah di dunia broadcasting. Sebelumnya lu di radio? Radio Karisma. Lu balik loh ya kan, tapi sih who knows ya kan, nggak ada yang salah. Iya, Radio Karisma itu dangdut emang ya? Dangdut, tapi segmennya emang masyarakat ya? Iya, kan gue biar terkenal dulu, tahunya gue emang gak iya. terkenal aja sih sebenarnya, ya kan? Iya, pantesan gue ngeliat muka-muka lu ini kayak mainstream banget, kayak pernah ngeliat gitu di mana belakang tuh? Enggak, di apa yang lu gambar muka lu? Gue kirain awal pertama kali ngeliat dia di mana coba? Di mana? Tempat karaoke. Di Tanaka. Jadi PL ya kan? Alumninya. Dan lu baru-baru ini aja jadi PL beneran? Enggak lah, gila lo. Jadi emang udah lama banget lu di dunia siaran ya, Din ya? Ya, lumayan lah ya. Apa yang membuat lu betah di dunia penyiaran, Din? Ya itu tadi, sebenarnya kita melakukan pekerjaan yang emang kita suka gitu ya kan. Terus juga siapa yang nggak suka sama musik ya nggak sih? Ketika lu bosen ya udah lu setel aja musik yang menurut lu banget ya kan. Jadi lu pasti ya hilang ya kan, siapa yang nggak suka nyanyi gitu loh, siapa yang nggak suka bersenandung dan teriak-teriak ya. Tapi kan kenapa lu mau ngomong kita ada hantu di sini ya. Gue kira lo nyaman di dunia radio karena dibiayain sama bos. Iya. Jadi simpenan. Emang bosnya mau pertanyaannya. Iya. Ajar lu. Cuman kan biasanya kalau dengan statement lo yang kayak gitu kan kayaknya orang ngedengerin Spotify atau Joox itu bisa ngilang juga dong. Iya. Mungkin kan ada yang spesialnya ataupun ada magicnya ketika lo menjadi seorang penyiar. Iya, karena bukan cuma mendengarkan lagu gitu loh. Gue bisa menyalurkan apa yang pengen gue omongin gitu kan. Tapi gue juga apa yang membuat otak gue jadi lebih kreatif gimana yang gue omongin itu. Iya, maksudnya tadinya kan kita kalau ngobrol aja gitu kan, nggak ada aturan. Tapi di sini otak kita kerja ya nggak sih? Kita nggak bisa ngomong sesuatu yang semau kita gitu kan, ngomongin tentang seks lah apa. Ini kita jadi lebih apa ya? Lebih mikir dan itu lebih seru sih menurut gua. Benar-benar. Apalagi gue juga pernah ngerasain tuh kalau jadi penyiar gitu ya. Kan gue sekarang bukan penyiar kan? Oh penyiar. penyiar. Dulu penyiar. Dulu saya penyiar, sekarang penyair saya. Iya. Emang kalau penyiar itu magicnya adalah ketika lu punya sebuah masalah yang besar di luaran dan tiba di ruang siaran, kayaknya masalah itu hilang gitu. Tapi lo sendiri kenapa memilih jadi pertama kali ya kan? Ya kan karir lo pertama kali kayaknya jadi penyiar kan? Terus lo kenapa tuh? Kenapa? Kalau gue sendiri kenapa milih jadi penyiar? Yang pertama gue suka ngobrol sama orang. Yang kedua ngebacot. Nah, kayaknya kan yang asik tuh sambil nemenin orang ngobrol walaupun nggak tatap muka, asik aja gitu. Iya benar. Kalau kita ngobrol sama orang nih face to face,
kayaknya ketemu kan mainstreamnya. Cuman kalau di dunia radio ini ada tantangannya sendiri. Oh gitu. Gitu, makanya gue pengen coba dulu. Coba-coba awalnya. Oke. Dan gue nggak nyangka aja sampai ada di titik ini gitu. Jadi seorang penyiar, banyak orang yang tahu gue gitu. Oh wow. Gara-gara maling. Iya. Berarti seru ya, Mam ya. Seru. Dan magicnya itu ketika lu dalam ruang siaran, lu punya masalah besar, lu bisa hilang gitu. Iya. Gue juga nggak ngerti. Lu juga ngerasain lah. Iya, gue juga ngerasain lah. Maksudnya kita juga pernah gitu loh ketika siaran kita tuh sambil chattingan sama pacar kita tuh sambil berantem gitu. Tapi mulut tetap aja nyampein berita, nyampein konten gitu. Dan itu ya bisa ngalir aja gitu. Dan itu seru sih menurut gue. Tapi hal apa nih yang paling lu ingat ketika lu siaran lu punya masalah yang besar? Iya. Pernah lah, maksudnya selain sama pacar ya? Kalau sama pacar kan kayaknya mainstream tuh ya. Iya, gue pernah kesel sama seseorang gitu ya kan. Gue bilang, gue lagi kerja, sabar ya gitu ya kan. Tapi didesek gitu kan. Didesek kan, kayak gue lagi ngomong ya kan. Gue turunin mic, anjing lo ya gitu. Langsung gue kata sih. Gua tah marah sama gua. Oh baper, ya nggak ada Jadi ya. mendingan keluar deh. Gitu sih, maksudnya itu yang menurut gue kayak yang apa ya? Kok gue bisa ya kayak gitu, bisa merubah mood gue. Tadinya gue senyum gitu ya, jadi penyiar radio itu kenapa enak didengarnya karena dia ngomong sambil senyum kan. Benar, gitu kan. smiling voice ya, salah smiling satu voice teknik. kita ngomong ya. Iya. Nah, ketika kita udah ngomong di mic, kita turunin, kita bisa berubah gitu moodnya. Dan itu menurut gue satu hal yang kok gue bisa ya bipolar gitu loh. Iya. Menjadi dua kepribadian. Iya, gitu. Tapi sebenarnya gini, jadi penyiar itu bukan melatih kalian untuk bipolar juga, Iya, enggak enggak. sebenarnya. Jadi memang kita harus profesional gitu. Jadi kita ngebaca situasi, karena kan sebagai penyiar kita harus menemani para pendengar kita gitu. Iya, kan. benar banget. Apalagi yang pendengar kita lagi bete, ketika kita siaran bete, wah tambah bete tuh orang. Betul banget. Jadi itu juga yang yang gua kembangin. Tadi kan gua kayak amazed kan, kenapa gua bisa dari mood gue jelek jadi senyum lagi gitu ya. Gue ngerasa oh ini bagus nih untuk gue ketemu sama orang, gimana caranya mood gue bagaimanapun orang kan nggak mau tahu gitu ya ketika dia ketemu gue. Dan itu yang selalu gue kembangin dan itu yang gue pelajarin sih sebagai menjadi penyiar tuh, itu yang selalu gue kembangin selama 6 tahun. 6 tahun ya kurang lebih ya, gokil banget sih itu. Iya, tapi lo lebih lama kan dari gua. Iya, walaupun lebih lama ya kita nggak jauh beda lah cuy. Apa yang kita rasakan mungkin pendengar juga nih atau teman-teman yang nonton seorang penyiar pasti ngerasain juga hal yang sama gitu. Benar banget. Tapi lu ngerasa nggak sih sekarang orang-orang di luar sana nganggep bahwa penyiar tuh gampang sih tinggal ngomong. Bener banget. Terus yang paling gua mirisnya adalah mereka bilang emang masih ada yang dengerin radio. Nah, Gua itu kayak juga. ngerasa lu kalau misalnya emang lu nggak pernah ya bosan ketika lo nyetir mobil gitu ya sama playlist lo, pasti lu ngedengernya radio gitu. Iya, bener, dan semua kalau gua pribadi kenapa gua pengen jadi penyiar, gua ngerasa kayak ketika gua bosen gua pasti bukanya radio gitu, walaupun orang-orang udah nggak dengar gitu. Itulah kenapa sih yang termotivasi, karena itu yang gua suka gitu. Karena radio itu ada sebuah pembicaraan antara penyiar dengan pendengar di satu emosional ya. Nah, sulitnya jadi penyiar itu sebenarnya seperti itu. Jadi ketika kita jadi penyiar, kita nggak sembarangan ngomong juga. Gimana kita menyampaikan sebuah kata-kata dari congor kita nih, itu satu rasa dengan si pendengar gitu kan. Jadi kayak apa ya, kalau bahasa radio itu theater of mind-nya Theater of mind. Gitu What loh. if-nya juga dapat. Iya benar. Jadi nggak semata-mata cuma nyampain sesuatu dan tidak menularkan perasaan tersebut gitu. Iya. Sih. Jadi penyiar itu nggak gampang sih, susah banget, tidak semudah membalikan telapak kawan. Berapa? Oh. Telapak kawan itu nggak bisa. Iya bener men, karena kita berdua nih trainingnya ya, itu lama anjir. Gue training di Radio Sonora 1 tahun gue baru bisa siaran. Bodoh ya. Kalau gue 7 bulan. 7 bulan, itu 7 bulan gue baru naik nih. Gue baru cuman main feeder doang cuy. Itu baru 7 bulan. 9 bulan baru gue bisa on air. Karena gitu. Kenapa gue 1 tahun? Karena pada saat itu gue detailing banget. Jadi program direkturnya lagi itu Elizabeth Cialo. Hai. Terus juga Iwan Bardan. Aku tahu. Sama Nabila Krisman kalau nggak salah jadi trainer gue. Nah itu detail tuh. Kalau Elizabeth gimana cara pola lagu, wah harus bandingin 4-3 gitu kan. Nah kalau si Iwan Bardan ngajarin detailing,
soal gimana theater of mind, what if lu, artikulasi lu gitu. Gue ngerasain banget sih mereka bertiga memang, kecuali Ebet ya, gue udah lu masuk Ebet udah nggak ada, abis itu gue jadi penyiar, baru dia jadi penyiar juga gitu. Bener, Cuman gue ngerasain juga gitu loh bahwa gini loh gitu loh, tapi memang mereka itu amazing. Kalau nggak ada mereka kita nggak bisa, tau nggak sih kayak gitu. Bener juga nggak sih, jadi penyiar di sebuah radio itu menjadi branding kita juga gitu. Ketika kita dapat off air di luar. Iya, sebenarnya sih iya sih, dan sekaligus kayak beban juga gitu kan, kayak sesuatu yang pertama kali belum pernah gua lakuin, orang bilang, "Lu kan penyiar radio, pasti lu bisa." Jadi kayak wow, lo percaya karena gue penyiar radio, dan itu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang challenge juga. Keuntungan juga buat kita. Iya, keuntungan juga. Maksudnya, lu udah percaya. Gue personality yang kalau orang percaya sama gue, entah kenapa percaya diri gue jadi agak lebih meningkat gitu loh. Jadi kalau misalnya lu nggak percaya sama gue kayak yang gue juga percaya nih sama gue gitu. Tapi kalau lu pede sama gue karena gue penyiar radio, entah kenapa ketika label tersebut disematkan gitu ya, gue jadi pede dan udah gitu. Ketika gue nge-MC, ketika gue presentasi, jadi apa gitu, ya udah. Nah, kalau cara branding lu di radio nih, itu dengan siaran tandem kah atau siaran personal, Din? Kalau gue sih sebenarnya adalah orang yang demennya sih berdua ya, gitu. Tandem jadi, ya tandem, apapun gitu loh, maksudnya. Karena ada bahan gitu kan. Kalau kita sendiri tuh kayak kita benar-benar mikir banget cuy gitu. Ada lawan bicara. Yes, ada lawan bicara, dan kalau misalnya kita berdua nggak tahu kenapa personality gue bisa keluar gitu. Tapi kalau gue sendiri, gue kayak ngerasa kayak gue harus pinter gitu loh. Jadi beda gitu personality gue ketika siaran sendiri sama berdua. Gitu. Kalau berdua gue lebih kayak yang Tapi nggak menurut kemungkinan sebenarnya penyiar itu dicap juga untuk sebagai orang yang sok pintar gitu. Iya, benar banget. Iya, kan? Karena mau nggak mau jadi seorang penyiar itu, kalau kita memberikan informasi pertama kali itu subuh biasanya kita siaran. Nah, pas kita nongkrong di tempat nongkrongan kita ngasih informasi itu kayak gitu, wih anjing ini orang pintar amat nih. Ya itu dia tadi, kita langsung di ini, nah namanya juga lu penyiar radio lu gitu up to date ya, banget, lu up to date banget gitu. Jadi kita kayak apa ya, keuntungannya tuh ke semuanya gitu ya, sosialisasi, ya ketemu orang klien juga gitu loh. Jadi mereka juga kayak lebih apa ya, percaya gitu. Dan sebenarnya jadi penyiar itu juga salah satu branding ya, maupun radio lah bisa lari ke TV juga di off air juga bisa gitu kan. Nah cuman kalau lu jadi penyiar nih, nah dukanya deh jadi penyiar radio Lampung. Maksud gua ada beberapa tagline dari setiap radio di Lampung, penyiar itu nggak bikin lo kaya. Benar sih. Tapi gini, menurut gua berlaku untuk saya. Iya, lu kan simpanan Raja Minyak. Apa simpenan? Oh, bangga ya jadi simpenan. Bener sih menurut gua, kayak apa ya, kalau misalnya di Bandar Lampung sendiri, mungkin di Lampung ya, di Lampung ya. Kalau lu di kota-kota besar mungkin bisa lalu menggantungkan hidup lu di situ dengan pressure yang juga sama ya. Semakin gede ya semakin juga gede pressure-nya. Tapi kalau di Lampung emang kalau lu menuntut kayak apa ya, lu pengen dibeliin mobil dari hasil cuman siaran doang, kayaknya itu jauh banget. Tapi kalau lu pengen apa ya, dapat mobil dari basic lo jadi penyiar dan lo kembangkan, itu bisa banget bisa menurut gua. Ya. Iya. Dukanya adalah ya itu menurut gua, kalau lu mikir wah gede nih pasti 3 digit, mana deh anjay. Gue 3 digit men. Lu investasi di bursa saham mana ya kan? Gue kalau gaji 3 digit nggak mungkin gue pakai stand. Pakai tribal ini nggak mungkin sih gue. Nggak mungkin nih, kamera pakai handphone gitu kakak, ya kan, yang pori-pori gue kelihatan jerawat gue. Ngomongin soal duka tadi kan, gajinya nggak mencukupi untuk kehidupan masa lalu yang akan datang. Nah lu hitungan penyiar per jam kalau nggak salah ya? Iya, benar. Per jam. Nah radio dulu, lu yang sebelumnya dan yang sekarang, per jamnya dibayar berapa? Beda deh. Gue nggak dibayar. Di radio yang dulu? 1 tahun gue nggak dibayar. Anjing, radio yang dulu? Radio yang dulu. Jadi konsepnya adalah, jadi ya bukan orang mikirnya wah Dinda sudah ini ya, enggak. Itu bener dari bawah cuy. Gue udah bener-bener nggak dibayar 1 tahun, lo bayangin. Karena mereka bilangnya adalah belajar broadcasting, dan menurut gue belajar ya udah, gue juga ikhlas gitu melakukannya.
makanya balik lagi ke konsep awal bahwa jadi penyiar adalah emang mimpi gua gitu. Jadi gua no matter lah kalau nggak dibayar juga karena gua love it gitu. Gua nggak beres sumpah. Semua orang pasti yang kenal gua tuh tahu. Itu gitu. 1 tahun. 1 tahun. Gua pernah diganggu hantunya di sana. Ya maksudnya kan malam kan. Gua jam 11 malam. Sih kalau radio. Gue nggak training waktu itu, Mam. Gue udah jadi udah penyiar. Udah jadi freelance penyiarnya, ya kan. Gue belum dibayar waktu itu. Karena mikir gini, kakaknya bilang gini, "Din, gantiin gue siaran, nanti lo gua kasih gaji gue buat lo." Cuman maksud gue kayak ya udahlah ya, cuma satu program gitu kan. Kita tahu kan nominalnya berapa. Ya udahlah, masa gue mau mana dong ini gue nggak, sumpah gue nggak tahu kenapa apa yang gitu ada senioritas lu baru kenal juga mungkin. Gue nggak mikir kenapa gue nggak minta bayar gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Dan kenapa gue berhenti waktu itu karena satu tahun tadi mungkin satu tahun gue kena apa ya, kena tegur lah sama yang ownernya tentang apa namanya susunan siarannya, tapi di mana gue ngerasa kayak yang ditrainingin yang senior trainer ke lu itu tuh seperti itu loh, gue udah melakukan prosedur sesuai dengan yang dikasih SOP-nya tahu ada, gitu, tapi kok gue kena marah ya, terus gue mikir lah gue kan nggak dibayar, ngapain lo terlalu marah banget sama gue gitu, terus gue curhat, terus kata seniornya yaudah Din lu keluar aja nggak apa-apa kali, karena kan lu udah punya sertifikat. Emang waktu itu gue udah lulus gitu loh, udah lulus. Oh ya udah kata tapi gua. Seharusnya kalau misalnya ada yang salah di diri lu, seharusnya trainer lu mempertahankan lu dan membela lu sih. Ya make sense maksud gua. Mereka udah keluar semua. Udah jadi makanya kata gua radio emang dari masalah yang punya. Emang radionya tuh emang kayak udah di ujung gitu loh, udah di ujung gitu. Jadi kayak ya udah gue siarannya emang nggak ada penyiarnya. Berarti jadi yang diputerin lagu Maggie J satu album. Satu album gitu ya kan, autopilot ya nggak sih gitu. Cuma emang gue tuh pengen aja gitu loh, coba deh gue belajar ngomong karena pertamanya emang gue tuh orangnya jago kandang doang di rumah doang ngocehnya gitu. Jago rancang. Ya jangan dikasih tahu ya kan. Gue ngebayangin muka dia main kalau dirancang. Dibayangin. Iya, gue gak mau bayangin juga sih. Jadi 1 tahun lu gak dibayar. Nah, lu posisi abis ngegantiin senior lu untuk siaran. Pas dia gaji lu dikasih gak? Gue gak tahu kapan dia gajian. Gue gak tahu, Kak. Serius. Jadi lu gak dibayar udah? Gak dibayar. Gitu. Dan gue juga gak minta. Mungkin ya gue gak minta. Terus juga iya bener. Dari dia juga nggak ada. Dia juga nggak ada. Iya. Kalau menurut gue memang waktu itu lagi chaos mungkin ya. Jadi mereka juga lagi chaos banget lah soal pembayaran. Jadi ya gue juga nggak apa-apa gitu, nggak dibayar tuh nggak apa-apa. Nggak tahu kenapa gue nggak apa-apa. Lu seberapa sering ngegantiin dia pas siaran? Pokoknya siaran sering banget. Minggu malam. Siapa sih orangnya labrak aja? Wow, jangan dong. Karena mungkin akan nonton. Enggak, gue nggak menyalahkan lu nggak ngebayar gue. Cuman gue pengen kasih tahu aja bahwa gue pernah nggak dibayar setahun gitu loh. Itu nggak apa-apa. Gue nggak menuntut. Tenang aja. Ya emang perih banget sih ya. Kita udah ngebantuin orang tapi orang itu menjanjikan. Jangan curhat dong. Aku nggak gitu kok. Curhatnya. Ya kan, temennya enggak. Iman tolong kalau punya utang sama Iman bayar gitu loh. Jadi dia nggak jinsir di YouTube dia. Ini kan urusan dengan lu, bukan dengan gua. Iya. Gitu. Enggak, gua serius. Gua enggak apa-apa sih, enggak dibayar enggak apa-apa sebenarnya gitu. Yang jadi penting jangan ada yang gara-gara YouTube kita jadi kontroversi nih, viral gitu ya. Tapi orang tua lagi itu Din kayak nyokap ataupun kakak lu gitu ya. Lu 1 tahun nih, lu ngapain 1 tahun di radio sana? Iya serius, gua digituin. Nggak dikasih duit, Nah, udah gua ganti ngapain? dia, nggak dikasih duit, malah lu kena marah. Iya, gue kan selalu kena marah karena gue pulang malam, ya kan, gitu. Terus, ya itu dia tadi gue cuma bilang, kan ini kan kita belajar gitu loh, dan ini tuh kan mahal sih pelajarannya menurut gue. Karena gue ngerasa banget Kak, gue tuh jago kandang gitu loh. Gue tuh cuman bekor, cuman di kamar sama adik-adik gue, sama kakak-kakak gue doang. Gue ngerasa ketika gue masuk situ, mereka gembleng gue, gue jadi pede dan gue bisa ngomong gitu. Dan itu adalah sebuah rasa terima kasih gue sih sebenarnya. Dan emang benar kalau misalnya keluarga gua komplain, ya udah pastilah, maksudnya kan anaknya keluar terus, tapi apa nih hasilnya, lu malah minta duit gitu ya. Waktu itu kan gua kuliah kan. Bener. Nah, gua ya penjelasan gua adalah kayak gitu, ini gua belajar gitu. Terus akhirnya ya gua nyerah juga kan, gua ngerasa udah cukup nih gua udah cukup nih di radio ini, kayaknya gua perlu sesuatu yang baru deh. Akhirnya gua
apply di radio ini. Woi, Kebanggaan oke. gitu. Radio Sonora. Oke ya. Oh di Radio Sonora sendiri, kemarin kan lu di radio sana nggak dibayar, udah gitu ngegantiin juga lu nggak dikasih duitnya. Nah kalau di Radio Sonora awal lu siaran, naik di sini, lu per jamnya berapa? Ini boleh di sini. Iya apa? Ataupun di radio-radio ya, pokoknya radio deh. Pokoknya per jamnya per jamnya itu hanya seharga parkir mobil. sama kayak gue. Iya kan? Iya, Iya. Di radio yang dulu itu lebih parah cuy. Oh Itu gitu. parkiran motor. Muka gua. Ya Allah. Gitu guys, gitu loh. Maksudnya Better maksud gua badi di radio ini gitu. Emang semua penyiar tuh bayarannya per jam ya. Semua per jam bayarannya. Cuman beda tingkatan aja. Mungkin kalau di Jakarta paling besar ya 50 atau 75.000 gitu. ya Cuman benar. kita masih di daerah, kita juga masih membranding diri kita di sini gitu. Iya, kan. makanya kata gua. Jadi soal duit itu sebenarnya nggak masalah. Kalau misalnya ngelakuin kerjaan setulus hati lu ada aja rezeki pasti. Sumpah, dari radio tuh kita bisa nge-MC di mana betul. 1 bulannya lo itu cuma 3 harinya kita Nah. nge-MC. Serius, Iya, gua. Iya. Ya itu basicnya adalah lo dipercaya sebagai label lo penyiar radio. Gitu. Gua percaya banget sama lo untuk menghidupkan acara gua. Akhirnya kita dapetnya lebih loh Iya, gitu. mungkin di on air lo kecil banget gitu. Tapi ketika di off air, Yap. nah itu bisa 1000 kali lipat dari bayaran itu. Gitu kan. Benar. Jadi memang semua itu udah keatur lah. Cuy. Iya, udah Makanya keatur. gue bilang radio ini sebenarnya untuk jadi penyiar, ini menjadi ajang branding buat mereka ketika off air. Ya, jadi kayak ini kuliahnya lo deh, ini kuliahnya lo. Kuliah nyatanya lu Kuliah ya nyatanya lo. di sini. Jadi jangan menuntut bahwa gue pengen jadi penyiar deh ketika lu tahu rate lu cuman ya lu misalnya gue sejam 3.000 4.000. Anjing, lu langsung ngedown, langsung gak mau belajar, ya salah juga. Itu menurut gue salah sih. Emang apa ya? Ya kan balik lagi pilihan hidup orang, mungkin dia memang orientasinya adalah money gitu kan. Kita nggak tahu ya benar-benar. ekonomi Nggak bisa orang. nyalahin Iya, juga, nggak bisa nyalahin gitu. karena gue juga realistis. Oh, kalau ada nih radio yang bisa membayar gue 100.000 per jam, ya gue akan nggak juga sih, gue udah karyawan di sini. Gue udah karyawan anjay. Ngapain gue? Iya. Emang begitu tuh, kalau enaknya jadi penyiar tuh ya mungkin orang-orang bilang bahwa penyiar tuh enak sih, lu tinggal ngomong dapet duit. Habis itu lu nge-MC dapet duit, enggak segitu juga. Enggak juga. Jadi setiap orang tuh udah punya job desk masing-masing sih gue bilang, setiap pekerjaannya gitu kan. Ada orang kantoran tugas lu cuma ngaudit, ya ngaudit aja deh. Kayak gue sama Dina mungkin tugas lu public speaking nih, ngeramein acara, ya udah begitulah tugas kita gitu. Jadi nggak ada yang harus dipaksakan gue harus bisa audit, orang audit harus bisa nge-MC ya. Sebenarnya nggak ada juga. Enggak juga, cuman itu kan Iya. untuk personality lu. Why not sih lu Bener. orang finance terus lu bisa MC, ya bagus lah. Iya kan? Kayak gitu sih menurut gue. Iya. Itu ya enaknya jadi penyiar ya. Iya. Nah, kalau jadi penyiar nih, kita dituntut untuk update lagu juga nih. Bener Nah, banget. ya kan sama kadang sama teman kita nih, teman nongkrong nih. Lagu terbaru apaan sih? Ya. Nah, terus lu bilang, wah gua nggak tahu nih. Pernah nggak temen lu kayak bilang, anjing lu penyiar apaan lu? Nggak pernah sih. Nggak Karena pernah ya? memang serius ya kak. Mungkin di harusnya ada penyiar lain yang lo tanya kayak gitu. Cuman emang dari dulu gue memang jadi sumber lagunya temen-temen gue gitu. Oh, oke, Din, oke. Bluetooth lagu dong gitu. Itu dari gue karena emang gue dari dulu kan pengen jadi penyiar. Bluetooth ya dulu ya? Iya, infrared ya anjing. Kalau nggak ada lu Maaf ya musisi-musisi, ini kan emang dulu zamannya begitu gitu. Masih download di Webtrick dulu Iya, tuh. jadi makanya gue follow-nya radio juga dulu, itu namanya Capital FM. Terus dia benar. punya website Iya, yang jadi apa kita ya? tinggal ngambil lagu di situ ya. Gue denger di betul. situ, terus gue ya kalau sesuai dengan apa namanya lagu gue ya gue dari situ gitu. Dari situ ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gue cuman dengerin satu penyanyi juga iya Satu gitu. penyanyi doang. Role model penyiar lu siapa sih, Din? Role model penyiar. Gue kalau siaran tuh sebenarnya bukan siaran ya, lebih ke public speakernya ya. Gue Iya. suka banget sama Teteh, boleh nggak? Boleh. Sarah Sechan gue suka banget. Oh, iya. Kayak Sarah Sechan, smart tapi bener-bener. tetap lucu nggak sih Iya, gitu. iya. Lucunya tuh diselip-selipin gitu loh. Jadi nggak cringe menurut gue. Benar. Gue suka yang kayak gitu. Walaupun suaranya yang terdengar orang masih bisa senyum, jing. Iya bener anjir. Dia padahal mukanya judes kan. Bener. Tapi bisa kayak yang
bisa gitu deh. Ya lu tau lah Sarasehan gimana? Masa lu gak tau Sarasehan? Gue suka tuh sama Indra Baren, gue suka. Oh iya. Imam Darto salah satu partner yang menurut gue di Indonesia punya partner yang kayak mereka tuh. Iya, Itu alasan gue juga kenapa gue pengen jadi penyiar, walaupun sebenarnya gue jarang banget denger radio. Yang gue denger itu kalau radio nasional, ya udah Prambors dulu karena emang lagi naik-naiknya kan. Iya benar-benar. Radio lokal jarang banget gue. Tapi FYI ya guys, Imam tuh punya apa ya? Satu karakter sendiri loh kalau di on air, serius deh. Jadi kayak ya lucu aja gitu. Itu gimana caranya? Bisa gini loh, maksudnya kayak apa yang lo sampaikan tiap satu paragrafnya itu bisa lucu, itu gimana? Karena itu susah loh, ya kan? Kalau gue cuma buat orang kayak punchline mikir doang gitu. Kalau lo bisa lucu tuh gimana gitu? Iya. Kalau gue juga bingung sih sebenarnya. Cuma gini, tipsnya ketika lo menjalankan tugas ataupun pekerjaan seperti ini, lo jalanin apa adanya aja deh. Oh gitu. Jujur aja. Lo kepletot ngomong, yaudah lo kepletot. Ah iya. Ya diterusin aja gitu ya, jangan mau salah. Bener sih itu yang gue pelajarin di radio gue yang pertama. Jadi kalau salah ya udah. Terabas aja terus gitu ya. Terus gue cari misalnya gue jalan sendiri gitu ya. Bingung nih gue harus ngomong apa ya. Otomatis gue harus membicarakan sebuah pembicaraan ataupun topik yang orang bakal ngerti. Yang paling nanti itu blue sebenarnya. Blue itu kan enak banget. Cuman kita kebanyakan plesetin, tapi mereka satu arah pemikirannya. Iya, karena ya semua orang suka ya kayak gituan ya. Iya. Bokep lo semua. Tapi kan salah satu model bokep. Burik tamu udah bokep. Iya. Iya, senang lo gue bilang lo burik ya kan. Jadi itu yang gue bilang, setiap penyiar itu harus punya karakter sendiri, coy. Karakter sendiri, udah gitu kita harus benar-benar menciptakan sebuah momen yang memang out of the box sebagai penyiar gitu. Apalagi saya sendiri gue yakin kalau lu bingung pasti lu kelimpungan. Iya, kelimpungan banget. Itu langsung belibet sih. Itu yang paling susah adalah membentuk air personality, karena selama gue 1 tahun pun gue belum tahu personality gue seperti apa. Nanti 2 tahun kemungkinan, 3 tahun udah lama banget ya pokoknya. Itu yang menurut gue susah sih. Dan gini juga Din, kayak lu bilang gue bisa membawa suasana. Nah sebenarnya itu kan udah pandangan orang gitu ya. Kalau kita bilang gue yakin gue bisa bawa suasana, belum tentu juga. Belum tentu gitu. Makanya apa yang dapat ke branding dari orang, oh ya mungkin itulah gue. Iya. Gue nggak pernah bilang bahwa diri gue paling lucu, enggak. Iya. Cuma sekarang gue bilang gue paling lucu, karena nggak ada yang lucu selain gue. Makanya saking lucunya nggak pernah dapet jodoh. Curhat ya gue anjing. Itu. Terus ya biar subscriber lo ada gitu yang bilang sama aku aja kayak ini. Tapi butuh nggak Din sebagai seorang penyiar butuh yang namanya haters nggak menurut lo? Gimana ya? Butuh sih, butuh karena itu juga yang harusnya lo jadi orang yang bisa menerima masukan gitu loh. Jadi ketika haters itu bilang apa sih lo aneh banget siarannya, jadi lo harusnya mengintrospeksi diri lo, bukannya lo down sih menurut gua. Karena lu pun tahu kan jadi penyiar itu tidak mudah. Jadi kalau gue mindsetnya gini, ya udahlah namanya juga jadi penyiar kan nggak mudah, tapi gue akan lebih baik lagi gitu sih. Kalau gue itu butuh banget di semua sih ya, bukan cuma di jadi penyiar radio. Kayaknya kita semua butuh haters untuk introspeksi, karena ya itu tadi kata lo, itu kan pandangan orang. Kalau gue lucu atau apa itu bukan pandangan gue sendiri. Nah makanya sama kayak haters juga. Karakter itu kebentuk dari orang lain. Dan haters pun sebenarnya yang gue butuhin adalah haters. Tidak ada haters menurut anda hidup anda. Menurut gue ketika orang ingin maju lalu dia banyak pujian, gue yakin cepet negaknya tuh kepala. Cuman kalau semakin lu nunduk banyak haters, gue yakin lu semakin kokoh. Iya. Hidup mah kokoh aja dulu, jangan lu perlu banyak pujian. Bener sih. Iya benar. Makanya itulah yang membentuk kita kan. Iya, gue dari dulu tuh nggak pernah orang untuk maksa gue ataupun menciptakan suasana orang tuh harus suka dengan gue nggak pernah. Jadi orang tuh kayak tiba-tiba aja sih mama lucu segala macam, gue tuh nggak suka di kayak gituin. Udah gue mah apa adanya aja. Gitu. Sorry nih ya, gue kasih lagu dulu bentar. Iya. Jadi emang gitu, agak-agak susah sih menjadi penyiar itu ya. Kita mengkarakterkan 2 kepribadian diri kita, coy. Kita sedih, kita harus ngomong ya have fun, cheerful di radio. Iya, bener. Gak boleh juga sambil nangis. Iya. Jadi memang kita harus benar-benar diatur bipolar gitu, itu di otak nih diatur banget. Ya, satu lagi adalah kita dituntun untuk netral gitu loh. Jadi bukan untuk memihak
siapa bener. Gitu loh. Apalagi kalau tentang politik, tentang isu-isu gitu, kita nggak boleh banget sih. Dan itu yang menurut gue agak susah ya gitu loh. Padahal emosi lo adalah kayak gue ngomongin koruptor aja deh, gue kayak pengen gitu mencaci makinya, cuman apa namanya, sebagai media yang netral gue harus netral. Dan gue kayak semenjak gue jadi penyiar, gue jadi kayak orang-orang mikirnya gue apatis, padahal enggak, gue tuh netral dan gue punya pilihan sendiri gitu. Bener-bener. Dan itu yang menurut gue asiknya ya penyiar tuh, gue tahu isu tapi gue kayak apatis aja sih sebenarnya. Kayak nggak tahu kayak apa-apa. nggak peduli dengan hal kayak nggak peduli, gitu. Padahal gue peduli banget anjay. Gue nggak pernah golput ya, mama. Oke. Terakhir nih gue pengen nanya sama lo nih. Apa? Ada nggak mimpi lo ke depan 1 tahun atau 2 tahun ke depan lo bakal cabut dari radio dan bekerja sebagai karyawan biasa? Menurut gue sih sebenarnya sih bukan mimpi sih, kayak memang akhirnya akan ada apa ya, ada step di mana gue harus melepaskan kan. Cuman to be honest nih, gue belum tahu kapan gue akan melepaskan ini gitu loh, karena memang lagi apa ya, lagi gue banget deh gitu. Dan lo lagi butuh duit dan gue lagi butuh duit. Dan semakin berkembangnya zaman, jadi penyiar radio itu multitasking cuy. Kita buat konten juga kan, nggak cuman lu siaran radio, lu nyari artikel, lu kembangin dengan itu enggak. Kita siaran pulang, nggak siaran pulang cuy. Enggak cuy. Itu semakin kesini justru malah apa ya, tantangan dan semakin keseruannya tuh malah makin banyak gitu, karena kita mengentertain kan. Jadi we'll see lah ya, selama berapa tahun ke depan lu bakal on stay menjadi seorang penyiar atau lu bakal move dari sini untuk pekerjaan lain gitu ya. Kalau Anda jangan tanya Anda ya yang mau nanya. Kalau Anda gimana? Gue juga will sih. Oke. Kalau yang ganggu gue sikat. Thank you buat para makmum, terima kasih banyak buat Dina. Thank you Din. Thank you, semoga sukses dengan channel ini ya. Ini gue yang pertama, semoga episode pertama di semoga tidak di banned ya sama YouTube. Enggak bakal di banned. Gue yakin banyak yang komen, anjing lu mam, ngapa lu buat, ngapa kontennya enggak bakal di banned kok, orang subscribernya aja nggak ada. Iya. Fuck sih.